Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Habil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi final dari Kemenpan RB perihal jumlah kebutuhan sekaligus jumlah formasi untuk kebutuhan ASN di tahun 2024 yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah kepada Kemenpan RB. Dan tentunya jumlah usulan formasi dari pemerintah daerah ke Kemenpan RB itu menjadi salah satu penentu kelulusan bagi honorer di P3K maupun CPNS tahun 2024 ini. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, untuk kebutuhan ASN nasional pada tahun 2024, kebutuhan ASN tahun 2024 itu adalah 2.302.542. Nah, ini sebenarnya kebutuhannya Bapak Ibu. Kebutuhan ASN baik itu P3K maupun CPNS itu sebenarnya 2.302.543. Nah, kemudian usulannya itu ada 1.385.815. Ternyata formasi yang ada yaitu 1.289.824. Jadi ini sangat timpang ya. Timpang dengan kebutuhan ASN yang berjumlah 2.302.543 maksudnya ya. Penyebabnya kira-kira apa ini? Penyebabnya yaitu tadi bahwa Pemda sangat minim dalam mengusulkan formasi. Padahal usulan Pemda untuk CPNS dan P3K, baik P3K guru, P3K kesehatan maupun P3K teknis, itu menjadi penentu utama bagi honorer, baik guru honorer, nakes maupun teknis untuk bisa lulus menjadi ASN P3K. Karena kenapa? Bagaimanapun upaya pemerintah pusat untuk menuntaskan honorer, kalau tidak ada formasinya di daerah, itu bakalan sia-sia Bapak Ibu ya, kecuali usulan formasi diambil alih oleh pusat. Kita lihat di sini rincian kebutuhan ASN 2024. Kebutuhan pusat kan 429.183, usulan 518.356, formasinya 427.650. Nah, ini ya, ini agak berimbang sih sebenarnya ya. Cuman ini tentunya tidak bisa mengcover kebutuhan ASN tahun 2024. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. KN dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN jumlah 1.784.508 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagaimana diatur Undang-Undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB, PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan menteri dan mempertimbangkan teknis dari kepala BKN. PPK yang masih mengangkat tenaga non-ASN
untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 mengacu pada 4 hal. 1. Fokus pada layanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS, dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kini telah mempersiapkan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penataan non-ASN. Ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas masuk Pak Ibu anggota Komisi 2 DPR pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat. 2. Kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. 4. Kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari ex-THK 2 dan non-ASN pada pendataan PKN dan non-ASN lainnya. Serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K paruh waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan-RB. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati, demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap mendapatkan masukan dan dukungan